Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak tetap sehat dan menjaga kesehatan. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kalimat saran. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat saran dan menyampaikan saran kita kepada teman, saudara, atau handai tolan di sekitar kita? Mari anak-anak kita belajar bersama-sama bagaimana cara membuat kalimat saran. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. 1. Menjelaskan arti kalimat saran. Yang kedua, menyebutkan aturan membuat kalimat saran yang benar. Yang ketiga, membuat kalimat saran dengan benar. Yang ketiga, memberi saran pada teman saat ada permasalahan. Nah, apa yang dimaksud dengan saran? Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, anjuran yang diungkapkan dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan yang terjadi. Nah, anak-anak, apakah ada perbedaan antara saran dan kritik? Nah, mari kita lihat perbedaan saran dan kritik. Saran adalah menyampaikan solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan. Sedangkan kritik adalah menyampaikan atau memberitahu jika ada kesalahan. Jadi kalau kita mengkritik, kita hanya menunjukkan kesalahan-kesalahannya saja. Sedangkan kalau kita memberi saran, kita menyampaikan kesalahannya, tetapi kita juga menunjukkan solusi atau jalan keluar yang terbaik. Nah, berikutnya hal-hal yang harus diperhatikan saat kita mau membuat saran. Yang pertama adalah kita harus mengetahui permasalahan terlebih dahulu. Yang kedua, kita menyampaikan sarannya dengan kalimat yang baik, mudah dipahami, sopan dan santun agar tidak menyinggung perasaan teman atau tidak menyakiti perasaan teman kita. Yang ketiga, dapat ditambah saran kita dapat ditambah dengan pendapat, alasan dan argumen yang mudah dipahami. Yang keempat, saran diberikan untuk memberi solusi, memperbaiki suatu permasalahan. Nah, pada saat menyampaikan saran, kita diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Apa ya tujuannya? Tujuannya agar teman yang diberi saran mengerti saran kita, memahami saran kita, dan dapat melaksanakan saran dari kita. Berikutnya, Ibu beri satu contoh. Ini ada sebuah permasalahan. Kemarin adik pulang sekolah, bajunya basah kuyup kehujanan. Tadi pagi adik tidak membawa payung. Maka salah satu saran yang bisa kita berikan adalah sebaiknya adik membawa payung tiap hari. Lalu kalimat alasannya karena sekarang musim hujan. Kalau kita gabungkan sebaiknya adik membawa payung tiap hari karena sekarang musim hujan. Berikutnya anak-anak, ada beberapa kata yang sering digunakan dalam kalimat saran. Misalnya, sebaiknya, seharusnya, lalu ada baiknya, menurutku, saran saya, lebih baik, usul saya, atau hendaknya. Misalnya, sebaiknya Mega bangun pagi-pagi agar datang ke sekolah tidak terlambat. Contoh kedua, saran saya sebaiknya Mega memasang alarm agar tidak bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Nah, berikutnya anak-anak,
Cara membuat kalimat saran. Nah, misalnya ada permasalahan. Baju Mega basah kuyup karena kehujanan saat pulang sekolah. Maka sarannya adalah sebaiknya Mega segera mandi dan minum teh hangat agar tidak sakit. Saran yang kedua, sebaiknya tiap hari Mega membawa payung karena sekarang musim hujan. Saran yang ketiga, seharusnya Mega jangan pulang dulu, tetapi menunggu hujan reda. Nah, anak-anak bisa memberi saran pada Mega beberapa saran yang lain agar Mega tidak kehujanan, agar Mega tetap sehat. Baik, kita akan lihat contoh yang lain. Nah, misalnya ada permasalahan lagi nih. Dani meminta dibelikan sepatu baru. Di rak sepatu masih ada beberapa pasang sepatu yang baru. Permasalahannya ya di sini Dani minta dibelikan sepatu baru, padahal sepatunya masih ada yang baru dan masih bagus. Nah, bagaimana kita memberi saran kepada Dani? Yang pertama, sarannya yang pertama nih untuk Dani misalnya, sebaiknya Dani tidak membeli sepatu baru. Lebih baik uangnya ditabung. Saran kedua, seharusnya Dani memakai sepatu yang ada karena sepatunya masih baru. Yang ketiga, saran saya sebaiknya Dani tidak membeli sepatu baru karena masih ada sepatu yang bagus. Contoh ketiga. Nah, permasalahannya, tanaman di halaman rumah Mega tampak layu. Jadi ada masalah nih, di halaman rumah Mega tanamannya tampak layu. Saran apa yang bisa kita berikan kepada Mega? Misalnya, sebaiknya Mega menyiram bunga di halaman agar rumah tetap asri. Saran kedua, seharusnya Mega menyiram bunga tiap hari agar bunga tumbuh subur, ya. Kalimat sarannya seharusnya Mega menyiram bunga tiap hari. Alasannya agar bunga tumbuh subur. Contoh ketiga, saran saya sebaiknya Mega merawat tanaman setiap hari dengan cara disiram setiap hari. Nah, permasalahan berikutnya misalnya nih, Lani sangat lemas karena tidak sarapan pagi. Wah, ini masalahnya nih, Lani tidak sarapan. Maka saran apa yang bisa kita berikan? Contoh, sebaiknya Lani sarapan dulu tiap pagi agar tetap semangat saat belajar. Saran kedua, seharusnya Lani makan pagi dulu supaya tetap sehat. Saran ketiga, hendaknya Lani sarapan tiap pagi untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana memberi saran kepada teman-teman kita. Anak-anak, mari kita berlatih memberi saran, memberi usul, memberi pendapat kepada teman kita. Tapi berilah saran pada teman kita dengan bahasa yang sopan, santun, agar saran kita mudah dipahami dan tidak menimbulkan pertengkaran. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah belajar pada pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.